Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, di video pembelajaran kali ini masih membahas tentang trigonometri. Kita masuk ke pembahasan kedua dari trigonometri ini ya. Yaitu kita akan bahas tentang perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Sebelumnya minggu kemarin kita telah belajar tentang perbandingan trigonometri untuk segitiga siku-siku gitu ya. Nah, ini masih ada hubungannya dengan yang itu. Jadi kalau adik-adik misalkan belum paham, silahkan buka kembali video sebelumnya ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yang sekarang, yaitu tentang perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa ya. Nah, perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Yang gimana sih sudut-sudut istimewa itu? Nah, ingat di sini ada trigonometri, sudutnya itu kalau kita bagi ke dalam bentuk kuadran gitu ya. Nah, ke dalam bentuk kuadran kan satu putaran penuh itu berapa derajat? 360 derajat ya. Nah, misalkan di sini kita tulis 0 derajat. Nah, memutarnya adalah berlawanan arah jarum jam ya, 0 derajat. Lalu ke sini berapa derajat? 90 derajat. Ke sini 180 derajat. Lalu di sini berapa? 270 derajat, dan kembali penuh di sini berapa? 360 derajat gitu ya. Nah, di sini lihat kebagi menjadi ke kuadran 1, 2, 3, dan 4 di sini ya. Kuadran 1, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat gitu. Kuadran ke-1 itu yaitu sudutnya antara 0 sampai 90 derajat. Nah, di sini yang disebut dengan sudut-sudut istimewa itu ada di kuadran 1. Berapa aja sih sudut istimewanya? Nah, sudut istimewanya itu adalah dari 0 sampai 90 derajat itu ada 0 derajat gitu ya. Dari di sini ada 0 derajat, ada 30 derajat, lalu ada 45 derajat, terus ada 60 derajat, dan satu lagi berapa derajat? 90 derajat. Ini adalah sudut-sudut istimewanya yang ada di kuadran 1 gitu ya. Nah, yang kita bahas adalah sekarang perbandingannya. Gimana sih perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewanya, yaitu untuk 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, 90. Nah, kemarin di video sebelumnya sudah kita bahas ya, yaitu ada perbandingannya trigonometri itu ada sin, cos, tangen, dan kebalikannya. Kebalikan sin ada kosekan, kebalikan sekan ada kebalikan cos ada sekan, kebalikan tangan ada kotangan. Kita lihat ya perbandingan trigonometrinya. Nah, kita lihat. Nah, saya sudah bikin diagramnya di sini. Kalian tinggal hafalkan nanti ya, wajib menghafalkan ini karena ini akan kepake terus sampai kelas 12 gitu ya. Nah, coba perhatikan di sini sudutnya, misalkan saya tuliskan sudutnya sudut alfa ya, di sini 0 derajat, sudut istimewanya 30 derajat, 45, 60, dan 90. Kalian tinggal ngapalinnya dari sin aja gitu ya. Nih, sin 0 derajat itu nilainya 0 gitu. Sin 30 derajat nilainya setengah. Sin 45 derajat nilainya setengah akar 2. 60 derajat setengah akar 3. 90 derajat berapa? 1 gitu. Jadi ingat 0, 30, 45, 60, 90. Diingat-ingat ya. 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Naik gitu. Nah, untuk cos kalian tinggal balikin aja dari nilai sin gitu. Ya, kalau untuk cos tinggal balikin aja dari nilai sin. Berarti kalau di sini sin 0, 0. Masuk ke sin 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Ingat sudut istimewanya ya. Nah, ini tinggal dibalikin dari sini. Berarti sin 0 sama dengan berapa di sini? 1. Balikin dari sini ya. 1, lalu setengah akar 3, artinya cos 30 itu setengah akar 3. Cos 45 setengah akar 2, balikin ya ke sini. Jadinya berapa? Setengah. Di sini berapa? 0. Tuh. Jadi cos 0 itu 1, cos 30 setengah akar 3, 45 setengah akar 2, 60 setengah 90, 0. Jadi kebalikan dari sinnya gitu. Untuk menghafalkannya gitu ya. Ingat-ingat. Nah, lalu tangan apa? Tangan itu ingat, tangan itu adalah sin per cos. Jadi kalau mau menghafalkan perbandingan trigonometri istimewa, cukup kalian hafal sin aja. Yang biru nih 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Yang lainnya misalkan cosnya kebalikannya gitu kan ya. Tangan itu tinggal bagiin aja sin per cos gitu ya. Nah, sin per cos berarti kalau tangan 0 itu adalah berapa coba kalau tangan 0? Tangan 0 itu berarti 0 dibagi 1 gitu kan ya. Nah, 0 dibagi 1 berapa tuh? Kalau 0 dibagi 1. 0 dibagi 1 itu kan 0 dibagi 1 gitu ya. Nah, kalau 0 dibagi 1 itu berapa? Coba.
0 dibagi dengan 1 pasti berapa? 0 kan? Karena 0 kali 1 jawabannya 0. Jadi ingat tangan itu adalah sin per cos ya. Terus kalau misalkan tangan 30 berarti setengah dibagi setengah akar 3. Berarti 1 per akar 3 gitu. Kalau disederhanain jadinya berapa? 1 per 3 akar 3 gitu ya. Terus kalau tangan 45 ini kan sama ini sinnya setengah akar 2, cosnya setengah akar 2. Kalau dibagi jadi berapa? 1. Kalau yang ini setengah akar 3 dibagi setengah berapa tangannya? Berarti akar 3. Nah, tangan 90 di sini sekarang 1 dibagi 0. Ada nggak 1 dibagi 0? Tidak ada, artinya tidak terdefinisi ya. Tidak terdefinisi. Gitu. Hilang ya, nggak ada. Oke, kosekan sekarang. Kemarin kosekan itu apa? Kebalikan dari sin. Kalau sinnya 0, 0, berarti kosekannya 0 adalah 1 dibagi 0 gitu. Kebalikan itu 1 pernya. Kalau kosekan berarti 1 per sin gitu ya. Nah, di sini berarti kosekan dari 0 1 dibagi 0. Saya ambil yang biru ya supaya kelihatan ini kebalikannya dari sin gitu. 1 dibagi 0 itu berapa? Nggak ada kan? Tidak terdefinisi. Lalu 1 dibagi setengah. 1 dibagi setengah itu berapa? 2. Terus 1 dibagi setengah akar 2. Tadi 1 dibagi setengah aja 2. Berarti 1 dibagi setengah akar 2 berarti berapa? 1 dibagi setengah akar 2 ya akar 2 gitu. Ya, tadi sederhanain 1 dibagi setengah akar 2. Oke, terus kalau 1 dibagi setengah akar 3 berapa? 1 dibagi setengah akar 3 gitu ya. 1 dibagi setengah akar 3 itu berarti 1 dikalikan dengan 2 per akar 3 gitu kalau dibalikin ya. Jadi berapa? 2 per akar 3 kalau disederhanain jadi 2 per 3 akar 3 gitu ya. Lalu kosekan dari 1 dibagi 1 berapa? 1 ya kan, kebalikan dari sin. Nah kalau sekan itu kebalikan dari cos. Kebalikan dari cos berarti 1 per cosnya. Cos 0 berarti 1 per 1 berapa? 1. 1 dibagi setengah akar 3 berarti berapa? 2 per 3 akar 3. Atau kalian boleh kebalikan dari kosekan kan, sekan itu ya. Seperti halnya tadi sin, cos itu kebalikan dari sin untuk menghafalnya. Nah sekan pun sama, kebalikan dari kosekan ya. Nah 1 per setengah akar 2 berapa? 1 per setengah akar 2 ya akar 2 gitu. 1 iya ya. Terus 1 dibagi setengah akar 3 berapa? 1 dibagi dengan setengah akar 3. 1 dibagi setengah akar 3. Sini ya, 1 dibagi setengah. Gitu. 1 dibagi setengah berapa? 1 bagi setengah 2. 1 dibagi 0 tidak ada ya. Jadi ingat kebalikan dari kosekan. 1, 2 per 3 akar 3, lalu akar 2, lalu di sini berapa? 2 dan tidak ada. Sekarang kotangan. Kotangan itu kebalikan dari tangan. 1 per tangannya. Berarti di sini 1 per 0 tidak ada. 1 per yang merah ya supaya kelihatan ini kebalikannya. 1 pernya berarti di sini tidak ada. 1 dibagi sepertiga akar 3 jawabannya akar 3. 1 dibagi 1 1. 1 dibagi akar 3 berarti 1 per akar 3 kalau disederhanain jadi 1 per 3 akar 3. Nah ini tidak artinya ya tidak ada, berarti di sini berapa? 0 gitu ya. Jadi akar 3 1 per 3 akar 3 dan 0. Itu ya untuk perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Kalian harus hafal yang ini. Ingat untuk menghafalnya cukup satu aja yang sin doang. Sin 0, 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, 60 setengah akar 3, 91 ya. Nah untuk cosnya tinggal balikin aja dari nilai sinnya. Untuk tangan tinggal sin per cos, kosekan 1 per sinnya, sekan 1 per cosnya, kot tangan 1 per tangannya ya. Syukur-syukur hafal segini. Kalau nggak hafal ya tadi triknya itu hafalin sin doang ya. Oke, kita lihat untuk contoh soalnya ya. Baiklah, kita lihat contoh soal yang pertama. Di sini muncul ya kayak gini. Hasil dari misalkan bagian A, sin 60 derajat ditambah cos 30 derajat ya. Nah, hafalin tadi, ingat-ingat sin 60 derajat berapa tadi? Sin 60 derajat itu kan 0 setengah akar 3 ya. Berarti sin 60 derajat berapa? Setengah akar 3 ya. Di sini aja, di sini setengah akar 3 ditambahin
cos 30 derajat. Cos 30 derajat berarti kebalikannya ya tadi dari sin. Kan tadi 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Berarti 1 setengah akar 3. Nah, ternyata cos 30 derajat juga berapa? Setengah akar 3. Setengah akar 3 ditambah setengah akar 3. Akar 3-nya aja setengah, ditambahin akar 3-nya juga dengan yang setengah. Berarti 1 akar 3 gitu ya. Atau kalian boleh, ini karena ini penyebutnya sudah sama, berarti ini akar 3 ditambah akar 3 berarti 2 akar 3. Kalau mau disamain penyebutnya dibagi 2 gitu ya. Per 2 karena sama penyebutnya. 2 dibagi 2 habis 1 ya. 1 kali akar 3 berarti berapa? Akar 3. Jadi jawabannya berapa? Akar 3. Jadi sin 60 derajat ditambah cos 30 derajat itu berapa? Akar 3. Oke. Kita lihat contoh soal yang kedua. Tangan 45 derajat dikurangi sekan 45 derajat ditambah kosekan 90 derajat gitu ya. Tangan 45 karena sin dan cos 45 itu sama, maka kalau tangannya itu adalah 1 gitu ya. Berarti di sini berapa? 1 dikurangi. Nah, sekan 45. Perhatikan tabel yang tadi dibuat di pertama gitu ya. Sekan 45 itu akar 2, berarti di sini 1 dikurangi akar 2. Ditambahin kosekan 90. Kosekan 90 itu adalah 1 per sin gitu. Sin 90-nya 1, berarti 1 per 1 sama dengan 1 ya. Jadi kosekan 90 berapa? 1. Nah, di sini 1 dikurangi akar 2 nggak bisa gitu, karena berbeda jenis. Berarti udah biarin aja, 1 dikurangi akar 2 ditambah 1. Nah, 1 ini bisa nih, 1 ke sini. Jadi jawabannya berapa? Jadi jawabannya adalah 2 dikurangi akar 2. 2 dikurangi akar 2 nggak bisa ya. Jadi udah selesai sampai di sana. Jadi tangan 45, sekan dikurangi sekan 45 ditambah kosekan 90 derajat adalah berapa? 2 dikurangi akar 2. Itu ya. Oke, kita lihat contoh soal penerapannya seperti apa sih gitu ya dalam soal-soal bentuk cerita atau dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Ini contoh soalnya seperti apa ya. Kita lihat ya contoh soal berikutnya. Nah, ini dia contoh soal kedua ya, contoh soal aplikasinya, penerapannya. Kita lihat di sini, sebuah tangga disandarkan pada tembok rumah dengan membentuk sudut 60 derajat terhadap tanah. Jarak antara ujung tangga dan permukaan tanah adalah 3 akar 3 meter. Panjang tangga tersebut adalah berapa meter diinginkannya. Nah, untuk menjawab soal ini, alangkah lebih baiknya kita ilustrasikan dalam bentuk gambar ya, supaya kelihatan. Misalkan kayak gini. Nah, misalkan di sini temboknya ya, misalkan ini temboknya, set, maaf nggak lurus ya. Ini tembok misalkan, lalu di sini tangganya, tangga, atau ini kita lurusin dulu ya. Misalkan di sini tangga. Nah lah, kira-kira kayak gini gitu ya. Di tangga, nah ini tanahnya. Nah gitu, ini permukaan tanahnya ya. Oke, ini bidang tanahnya misalkan. Nah, kita lihat sekarang apa yang diketahui. Sebuah tangga disandarkan pada tembok sudah ya dengan membentuk sudut 60 derajat terhadap tanah. Berarti yang di sini berapa derajat? 60 derajat ya terhadap tanah kan. Lalu jarak antara ujung tangga dan permukaan tanah. Ujung tangga dan permukaan tanah. Ke sini berarti ya. Nah, jaraknya berapa tuh? 3 akar 3. 3 akar 3 meter gitu ya. Nah, sekarang panjang tangga tersebut yang ditanyakan yang ini, panjang tangga. Nih, panjang tangga tersebut ya. Nah, untuk lebih memudahkan kita misalkan aja di sini adalah titik A, sini titik B, di sini titik C sehingga membentuk pas ini siku-sikuan ya. Siku-siku kan temboknya untuk disandarkan ke tangga, berarti yang ininya antara tembok dengan tanah pasti siku-siku, nggak akan mungkin miring ya. Berarti yang ini berapa derajat? Di sini 90 derajat. Ya, berarti ini pakai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dan sudutnya sudut istimewa gitu ya. Coba perhatikan baik-baik kalau mau nyari di sini si AC, berarti si tangganya si AC-nya gitu ya. Nah, ini sisi miring kan? Ini sisi miring. Ini 60 derajat yang diketahuinya ternyata apa? Sisi depannya dari 60 derajat kan ada yang sisi depan, ada sisi samping, ada sisi miring. Ternyata yang diketahuinya apa? Sisi depan. Sisi depan yang ditanyakannya sisi miring. Berarti ini ada depan, ada miring. Kira-kira rumus apa? Sin, cos, atau tangan yang ada depan miring gitu. Nah, ingat yang kemarin itu ada apa? Sin demi gitu kan? Cos sami tan desa gitu kan ya. Berarti kalau yang ini sin demi, oh berarti ini sin. Berarti kalau saya tuliskan di sini rumusnya sin A sama dengan sisi depan A per sisi miring. Gitu ya.
per sisi miring, gitu. Sisi depan A per sisi miringnya gitu ya, sin demi gitu. Oke. Sin A-nya ternyata A-nya berapa derajat di sini? 60 derajat. Berarti saya tuliskan sini ya, sin 60 derajat sama dengan depannya berapa? 3 akar 3 kan? Miringnya yang akan kita cari yaitu si AC gitu. Ya, paham kan? Nih, jadi ingat di sini yang diketahuinya di sini depan 60 derajat, yang ditanyakannya miring. Kan kita punyanya sin cos tangen, sin demi cos sami sama tan desa. Yang ada depan miring berarti sin gitu. Ya. Oke. Sekarang sin 60 derajat. Tahu kan tadi di tabel yang sin 60 derajat itu berapa? Sin 60 derajat ya. Nah, maaf, sin 60 derajat itu ternyata setengah akar 3. Ya, tulisin aja di sini. Berarti sin 60 derajat berapa? Setengah akar 3 sama dengan 3 akar 3 per AC. Di sini akar 3-nya sama nih. Enakeun ya, tinggal ini kan kalau sejajar gini saling membagi. Akar 3 dibagi akar 3 kan 1 gitu ya. Berarti di sini tinggal apa? Tinggal AC sama dengan kaliin aja nih 2 kali 3 berapa? 6 meter. Jadi panjang tangga tersebut adalah berapa meter? 6 meter. Oke, paham ya? Gitu. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Seperti apa lagi nih soalnya ya? Nah, ini dia contoh soal yang ketiga, contoh soal yang terakhir insyaallah ya. Oke, kita perhatikan. Azza berdiri dengan jarak 50 meter dari sebuah menara. Azza memandang puncak menara dengan sudut elevasi 30 derajat. Jika jarak antara mata Azza dan tanah 160 cm, tinggi menara adalah berapa meter gitu ya. Nah, seperti tadi contoh yang kedua, kita lebih mudahnya kita ilustrasikan dalam bentuk gambar ya. Misalkan kayak gini ya, misalkan ini si Azza nih. Ini si Azza nih, sini set gitu ya. Maaf. Kurang bagus ya, nggak apa-apa lah. Misalkan si Azza sini, lalu di sini menaranya. Menara. Nah, kira-kira menara kayak gimana ya? Menaranya inilah kayak gini lah. Pokoknya ini tahu ya, kalian ini menara ya. Dari contoh soalnya. Oke. Nah, ini jarak tadi berapa nih? Azza berdiri dengan jarak 50 meter, berarti di sini 50 meter. Memandang puncak menara dengan sudut elevasi. Nah, di sini ada sudut elevasi 30 derajat gitu. Sudut elevasi itu apa? Sudut elevasi itu adalah sudut yang dibentuk oleh bidang horizontal dengan pandangan pengamat yang mengarah ke atas. Berarti ini kan horizontalnya sini nih. Ya, ini matanya di sini. Mata, ini horizontalnya. Oke. Kalau ini horizontal ke sini sama nggak dengan ini? Sama ya. Berarti di sini berapa? Ini 50 meter. Nah, pandangannya ke sini. Ini adalah sudut elevasinya. Set ke ujung menara. Berarti di sini berapa derajat elevasinya? 30 derajat, ya. Nah, saya tuliskan di sini 30 derajat. Sini berapa derajat? 30 derajat. Itu sudut elevasinya 30 derajat. Ya, kebayangkan? Nah, terus berapa yang diketahui? Jarak antara mata Azza dan tanah 160 cm. Berarti dari sini nih, si matanya ya dari sini. 160, tapi kalau ini meter, tingginya meter, ini mending ke meterin ya, berarti 1,6 meter. Jadi 160 cm itu ke meter kan jadi berapa? Jadi 1,6 cm. Oke. Nah, yang ditanyakan apa? Tinggi menara. Yang ditanyakan tinggi menara ke sini ternyata. Ya, tinggi menara. Oke, kita lihat segitiganya dulu lah ya. Nah, segitiganya biar lebih mudah kita tuliskan si matanya itu A misalkan ya. Ini si titik ininya apa? B, di sininya apa? C. Oke. A, B, C kan. Nah, kalau tadi di contoh soal yang pertama depan dan miring yang diketahui, nah sekarang yang diketahuinya apa? Yang diketahuinya ternyata sisi samping dari 30 derajat. Ya, bener kan? Sisi samping dari 30 derajat berapa? 50 meter. Yang ditanyakannya ke sini. Ternyata sisi depan. Depan samping demi. Oh, berarti itu rumus tangen. Ya, tangen A sama dengan depan per miring. Kan, depan per miring. Depan per samping. Tandesa gitu ya. Tangan A-nya berapa derajat? 30 derajat. Berarti di sini tangan 30 derajat sama dengan depannya belum tahu, taruhlah BC.
Kan di sini misalkan BC. Ternyata sampingnya berapa? 50 meter. Tangan 30 derajat berapa? Tangan 30 derajat itu setengah akar, setengah. 1/3 akar 3. Ya, kan sin 30 derajat itu setengah. Kalau cos 30 derajat setengah akar 3 kan? Berarti kalau tangan itu setengah dibagi setengah akar 3. Artinya berarti 1/akar 3 disederhanain jadi 1/akar 3 disederhanain jadi 1/3 akar 3. Ya, gitu. BC-nya belum ada nih. Per 50. Berarti yang kita tanya BC kan? BC. Ya tinggal kaliin aja ke sini. Berarti jadi 50 per berapa? Per 3 akar 3 meter. Tuh. Yang ini, nih, yang ini berapa yang ini? Yang ini si BC-nya 50 per 3 akar 3 meter. Yang ditanyakan menara kan? Berarti dari C ke tanah ke sini. Oh, ininya belum ada nih, B ke sininya. Ada yang ini mata. Satu berapa di sini? Ternyata di sini 1,6 meter. Maaf, ini bukan cm ya, ini apa? Meter. Karena kalau cm 160 cm. Yang ditanyakan kan dari C ke tanah ini tinggi menara, jadi gitu ya, tinggal jumlahin aja. Jadi si tinggi menaranya berapa? Tinggal 1,6 ditambahin berapa? 50 per 3 akar 3 meter. Bisa dijumlahin nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena ini ada akar 3-nya, di sini tidak ada. Ya sudah segitu ya. Jadi jawabannya berapa? 1,6 ditambahin 50 per 3 akar 3 meter. Oke ya? Oke. Sampai di sini dulu ya, sampai di sini dulu ya. Alhamdulillah sudah selesai, dan ini adalah video pembelajaran terakhir dalam program PJJ pembelajaran jarak jauhnya ya. Oke, kita tinggal evaluasi. Silahkan simak infonya di grup, evaluasinya seperti apa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.